Lalu pertanyaan berikutnya adalah, siapakah orang musyrik yang dimaksud di dalam ayat ini yang dilarang untuk dinikahinya? Karena tadi di sini ada perbedaan antara ahli kitab dengan orang musyrik. Karena untuk orang musyrik ini sudah fix, jelas dilarang, ayatnya menyebutkan demikian. Tapi ahli kitab ayatnya menyebutnya boleh. Hanya saja terjadi perbedaan apakah ahli kitab itu masih ada atau tidak. Baik. Ini menunjukkan diharamkannya menikahi orang musyrik, menikahkan orang musyrik dengan muslimah. Demikian pula orang muslim dengan orang perempuan musyrik. Ini juga sama-sama tidak boleh. Maka yang dimaksud dengan musyrik adalah kullu kafirin, setiap orang kafir yang dia mencakup orang-orang yang tidak beragama Islam, yang menyembah berhala, termasuk di dalam hal ini adalah Majusi, termasuk di dalam hal ini adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki kitab suci, atau siapa saja yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah termasuk kategori orang-orang yang musyrik. Sehingga kalau demikian, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, prinsipnya adalah apakah menyembah Allah atau tidak. Maksudnya ketika selain menyembah ketika dia menyembah Allah, adakah sesembahan yang lain? Ketika dia menyembah Allah kemudian ada sesembahan yang lain, maka statusnya adalah musyrik. Bahkan orang yang bersyahadat sekalipun, kemudian dia setelah bersyahadat itu menjalankan sholat, lalu kemudian seiring berjalannya waktu dia kemudian melakukan ritual kesyirikan, kalau dia tidak bertobat statusnya juga musyrik, meskipun sebelumnya juga bersyahadat, sebelumnya juga sholat, tetapi karena terdesak kebutuhan, sedang sakit, tidak sembuh-sembuh, sudah dari dokter satu ke dokter lain, dari spesialis satu ke spesialis lain, dari tukang obat satu ke tukang obat lain, dari tabib satu ke tabib lain, tak kunjung sembuh. Lalu kemudian mendapat informasi ada dukun yang hebat, ada dukun yang kondang, dengan syarat melakukan ritual kesyirikan. Lalu kemudian dia datang ke sana meskipun sebelumnya bersyahadat, meskipun sebelumnya sholat, tetapi ketika dia melakukan ritual kesyirikan tersebut statusnya adalah musyrik. Dan tentu Bapak Ibu yang berbahagia, kita di agama Islam dianjurkan untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini adalah prinsip dalam Islam, bahwasanya prinsip dalam Islam itu kita diajarkan dan dianjurkan untuk saling menasehati. Ini beda dengan persepsi umum. Dalam persepsi umum, menasehati ini dianggap mengurusi urusan orang lain. Bahkan saya secara pribadi itu untuk memberi nasihat itu dalam tanda kutip, kalau ini bukan perintah Allah, lenggo apa? Tapi karena ini perintah Allah, maka meskipun itu adalah bukan keluarga kita, bukan diri kita, itu adalah tetangga atau orang lain, maka kita punya kewajiban untuk menasehati. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah amar ma'ruf, ada perintah nahi mungkar, ada perintah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jangan sampai kita punya persepsi kok gaweane kerjaane ngurusani apa istilahnya nyampuri urusane wong liya. Selama mereka masih muslim, selama mereka masih bersyahadat, maka hendaknya kita untuk urun rembuk memberikan nasihat, jangan sampai meninggalkan agama Islam. Jadi bukan berarti ngurusi privasi orang lain, karena ada perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, Bapak Ibu, waqad bayyana, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam hal ini bahwa kesyirikan itu ulaika yad'una ilan nar, ay yad'una ilal kufri, mereka menyeru kepada kekufuran, karena pada prinsipnya syirik itu kufur. Jadi pada prinsipnya syirik itu kufur. Huwa sababu dukhulinar, itu adalah sebab masuk ke neraka jahanam. Jadi neraka itu pintunya ada 7. Kalau surga ada 8. Dan yang paling ngeri itu adalah neraka
Jahannam. Dan inilah tempat orang-orang kafir, tempat orang-orang musyrik, tempat orang-orang munafik. Jadi neraka yang paling ngeri itu adalah neraka Jahannam. Maka kalau kemudian sampai kita tergelincir dalam kekufuran, dalam kesyirikan, maka itu adalah sebab masuk ke dalam api neraka Jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Itu sama saja kalau kemudian meninggalkan agamanya, terjatuh dalam kekufuran, ke dalam kesyirikan, sama saja kita diajak untuk tergelincir ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Sementara wallahu yad'u ilal jannah. Nah, larangan Allah Subhanahu wa taala ini, bimbingan Allah, nasihat Allah Subhanahu wa taala ini adalah bimbingan bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya pernikahan, yang namanya hubungan nikah itu bukan sekedar terkait dengan syahwat, bukan, tetapi agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan saja fit dunya tapi juga fit dini, bukan saja di dunia tapi juga di dalam agama. Maka tidak cuma fit dunya di dunia tapi juga fit dini di dalam agama, wal akhirah, dan juga di akhirat. Punya harapan kelak dibangkitkan di akhirat bersama dengan keluarga kita. Karena kalau orang kafir jelas terhalang masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah siapapun yang tidak musyrik, yang bertauhid, maka akan masuk ke dalam surga Allah dan mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat hadis yang sangat populer, di antara magfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu karena bertauhid. Bertauhid itu maknanya tidak pernah melakukan syirik. Maka siapa saja yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi syirik. Jangan dengarkan ajakan seruan kepada kesyirikan. Karena kalau sampai tergelincir ke dalamnya, maka konsekuensinya sangat berat. Wa yubayyinu ayatihi linnas. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau Nasrani tadi, prinsipnya apakah musyrik atau bukan? Nah, maka kita lihat pernyataan sahabat Ibnu Umar tadi. Kalau pendapat para ulama di dalam masalah ini memang Nasrani terbagi menjadi dua. Lah kalau Yahudi bagaimana? Orang Yahudi pun berkata waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah. Kemudian orang Nasrani juga berkata Al-Masih ibnullah. Al-Masih adalah putra Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas kesyirikan yang mereka lakukan. Sehingga orang Yahudi, orang Nasrani pun bisa terjatuh dalam kesyirikan. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa bagi kita semua ketika turun Nabi dan Rasul yang terakhir, maka kita wajib beriman kepada Nabi dan Rasul yang terakhir. Tidak mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun mereka beriman kepada Allah, maka statusnya bukan orang Muslim, tapi statusnya tetap orang kafir. Karena Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ketika disebut orang kafir itu mencakup orang musyrik, mencakup orang ahli kitab, mencakup siapa saja yang tidak mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat lagi di surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Di situ disebut orang-orang yang kafir min ahlil kitab. Berarti orang ahli kitab itu apa? Kafir. Nah, jadi orang ahli kitab itu kafir. Wal musyrikin, orang musyrik juga kafir. Maka orang ahli kitab itu kafir, orang musyrik juga kafir. Makna kafir itu adalah ketika dia menutup diri dari Allah Subhanahu wa taala, menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak muslim, jadi istilah kafir itu adalah istilah yang disematkan untuk orang-orang yang bukan Islam. Tetapi ini konteksnya adalah dalam kajian ilmiah, bukan dalam pergaulan. Artinya dalam pergaulan kita tidak perlu panggil mereka hei kafir. Nah, tidak perlu. Nah, tetapi ini adalah konteks dalam kajian ilmiah, mereka adalah orang kafir. Kalau sapaan menyapa mereka ya silahkan disapa Pak D, Pak Le, Budi. Jangan panggil-panggil kafir, itu golek masalah. Nah, jadi
Bapak Ibu, sehingga kita tidak perlu mendekati kekufuran, tidak perlu mendekati kesyirikan. Demikian untuk pembahasan kita di kesempatan kali ini terkait penjelasan tafsir larangan menikahi perempuan musyrik dan juga pandangan para ulama yang berbeda pendapat mengenai ahli kitab saat ini masih ada atau tidak. Jumhur ulama menyebut masih ada, termasuk di dalamnya adalah ulama madhab yang 4 dan juga Imam Bukhari menyebutkan mereka orang Yahudi dan Nasrani itu masih ahli kitab. Sementara sahabat Ibnu Umar tadi dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhannya itu statusnya adalah orang musyrik, sehingga termasuk dalam larangan ini. Demikian pula ketika mereka mengatakan Uzair putra Allah, maka itu juga termasuk orang musyrik, sehingga masuk dalam larangan ini. Itu menurut pendapat yang kedua. Mohon maaf, saya tidak punya kapasitas untuk menguatkan pendapat ini, pendapat yang mana yang lebih kuat. Monggo saya kembalikan kepada Bapak Ibu, tetapi pastinya hati-hati itu lebih baik. Masih banyak perempuan muslimah dan di negara kita juga tidak boleh menikahi orang yang berbeda agama. Jangan korbankan akidah putra-putri kita hanya untuk kepentingan sesaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.